Oke Kak, Shalom. Kak, di sini aku mau nanya. Tapi kemarin kan temenku yang beda agama sempat nanya sama aku soal agama nih Kak. Aku juga hampir nggak bisa jawab Kak. Yang pertama eh, soal ini, kenapa pertanyaan dari temen aku ya Kak, kenapa sebenarnya kalian itu nyembahnya ke siapa? Tuhan Yesus sama Allah itu beda bukan sih? Nah, Hmm, aku agak bingung di situ Kak. Terus, terus? halo Kak. Ya, silakan. Terus yang kedua, pertanyaannya yang kemarin itu eh, dalam nama Tritunggal, yang Tritunggal itu sebenarnya Tuhan kamu itu namanya kok gitu. Terus aku kan ngasih contoh. Jadi ibaratnya tuh kayak aku nih nama panggil aku Megi, Egi sama apalah satu gitu. Tapi intinya cuma satu gitu. Tapi dia masih belum ngerti. Aku juga nggak bisa mau jelasinnya kayak gimana Kak. Saya bantu jelasin ya, pakai gambar ya. Bentar. Oke, ini mungkin gambar ini akan menjawab langsung kedua pertanyaan itu. Satu hal yang harus kamu ketahui adalah, nih kita jelasin Tritunggal. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kalau dia berkata, kamu sebenarnya menyembah siapa sih? Begitu ya. Kamu sebenarnya itu sembah Yesus kah, sembah Bapa kah, kok banyak gitu loh, kok bingung gitu. Ya karena mereka tidak paham Trinitas itu apa. Ya, kamu dengarkan baik-baik, kamu kalau perlu kamu screenshot gambar ini nanti, oh ini sudah ada di dalam penjabaran saya di video feed saya. Cuma kamu mungkin belum dengar ya. Nah, jadi gini, Trinitas ya. Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Trinitas itu berasal dari dua kata Latin. Ya, kata Latin itu tri dan unitas. Ya, jadi tiga dan keesaan. Ya, jadi arti tri itu tiga, unitas itu keesaan. Jadi Trinitas itu artinya adalah ketigaan yang esa atau uncompounded singleness. Nah, bagaimana Trinitas ini dalam ilustrasinya menjelaskan itu kepada orang? Begini, Allah yang esa itu, Allah yang esa, ingat ya, Allah yang esa. Kamu jangan keluar ya ketika saya jelasin ya. Kamu perhatikan dengan baik-baik biar kamu tahu cara ngedeliver pengetahuan ini kepada mereka. Kamu selip dikit, kamu tidak perhatikan ini sedikit, kamu bisa salah menjelaskan. Ya, jadi teman-teman di bawah tolong perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, Allah yang esa, ingat ya, Allah yang esa itu adalah Bapa. Ya. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Nah, Allah yang esa ini itu memiliki nama keagungan yaitu ini tadi Yod-Heh-Vav atau Sang Ada. Nah, Sang Bapa ini sifatnya transenden, tak terhampiri, tak kelihatan. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Kenapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tetapi karena dia adalah sumber dari segala sesuatu, maka disebut sebagai Bapa. Ya. Nah, Sang Bapa ini adalah transenden, ini memenuhi segala sesuatu. Dia tidak bisa dihampiri dan dia itu tidak kelihatan karena dia itu adalah roh. Nah, Sang Bapa ini adalah Allah yang esa. Nah, perhatikan. Di dalam diri Sang Bapa, di dalam diri Sang Bapa yang adalah Allah, dia memiliki firman atau logos, yaitu daya cipta, ilmu, kecerdasan. Dan ini disebutkan sebagai anaknya. Firman itu adalah kecerdasannya Bapa, di mana Sang Bapa ini yang adalah Allah, itu menjadikan semuanya itu melalui firman-Nya. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah itu menggunakan firman untuk menjadikan terang. Nangkap sampai di sini? Iya Kak, iya. Oke, kita buka ayatnya Yohanes 1 ayat 3 ya. Bentar ya, saya buka ayatnya ya. Biar kamu paham. Kau Yohanes. Nih. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, jadi firman inilah, melalui firman inilah segala sesuatu itu diciptakan oleh Sang Bapa. Nah, selain memiliki kecerdasan, Sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus. Ya, Ayub 33 ayat 4. Jadi, Sang Bapa, kecerdasannya Bapa sendiri yaitu firman, dan rohnya Bapa sendiri, itulah Trinitas. Ya. Jadi, Sang Bapa, kecerdasannya Bapa sendiri atau firmannya Bapa sendiri, dengan rohnya Bapa sendiri yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Inilah Allah yang esa. Jadi Trinitas itu tidak pernah berurusan dengan berapa Allah, tetapi berurusan dengan bagaimanakah Allah yang esa itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman atau kecerdasan yang adalah daya ciptanya yang disebut anak, dan juga memiliki roh yaitu Roh Kudus. Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nih. Buka. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Ya, anak tunggal Bapa. Jadi Yesus ini di firman Allah itu disebut sebagai anak tunggal Bapa karena firman itulah yang melakukan apa yang Bapa kehendaki. Nah, ketika dia berinkarnasi, inkarnasi ini berasal dari kata Yunani. Kata Latin, inkarni. Inkarni itu inkarni, in itu di dalam, karni itu daging, inkarni itu di dalam daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi karni itu adalah daging. Jadi inkarni di dalam daging. Maka ketika firman itu menjadi manusia yang adalah anaknya Bapa, anak tunggalnya Bapa tadi, lahirlah nama pribadinya Yesus. Yesus ini berasal dari dua akar kata ini tadi, Yod-Heh-Vav-He dan Yasha. Ya, nah di dalam pribadi Yesus itu ada dua natur, yaitu natur kealahannya karena pada mulanya dia adalah firman-Nya Bapa yang adalah Allah, dan dia adalah menambahkan hakikat kemanusiaannya. Dan ketika ia mati di kayu salib, ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, kalau dikatakan siapa sebenarnya yang kamu sembah? Ya, saya menyembah Bapa dengan firman-Nya dan rohnya. Simple. Saya menyembah Bapa dengan firman-Nya dan rohnya, dan firman-Nya itu adalah Yesus. Jadi kalau saya sembah Yesus, berarti saya sembah Bapa. Karena Yesus adalah akal budinya Bapa sendiri. Makanya ketika transfigurasi, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, apa kata suara dari awan-awan itu yang didengarkan oleh Rasul Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena Yesus inilah yang menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Di dalam Yesus inilah kita bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi kalau kita sembah Yesus, ya kita menyembah Bapa. Kita sembah Roh Kudus, kita sembah rohnya Bapa. Seperti saya nih ngobrol sama kamu. Ya, saya ngobrol sama kamu. Apakah saya hanya berbicara kepada tubuhmu? Kan tidak, saya berbicara kepada tiga. Saya berbicara kepada kamu, tapi berbicara sekaligus kepada tubuhmu, rohmu, dan firmanmu, yaitu kecerdasan atau pikiranmu. Tapi apakah ada tiga manusia? Kan tidak. Maka Allah pun begitu. Kalau Bapa ini adalah Allah, maka yang di dalam Bapa pastilah Allah. Firman ini di dalam Bapa. Roh ini di dalam Bapa, maka firman ini adalah Allah, roh ini adalah Allah karena Bapa itu Allah. Tapi bukan berarti tiga Allah, hanya satu Allah. Sama seperti kamu, tubuh kamu pasti manusia, roh kamu pasti manusia. Firman atau pikiran kamu nggak mungkin pikiran ayam, tapi pikiran manusia. Tapi apakah tiga manusia? Hanya ada satu manusia. Jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan, tapi berbicara tentang bagaimana Tuhan. Nah, Trinitas ini berbicara tentang Allah yang hidup. Allah yang memiliki firman dan roh tadi. Nah, kenapa kita menyembah Yesus? Ikan Yesus berkata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku.
Kenapa kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus? Karena, ingat ya, Yesus ini kan firman Allah. Sebenarnya seperti sekarang nih. Aku nggak bisa lihat kamu. Aku nggak bisa lihat bentukmu seperti apa, mukamu cantik atau nggak cantik atau gimana. Tapi saya bisa tahu dan kenal kamu melalui kecerdasanmu, ilmumu yang menjadi suara di telingaku. Aku bisa kenal kamu melalui firmanmu yang menjadi suara di telinga saya. Artinya firman yang di dalam kamu itu kamu utus kepada saya dalam bentuk suara agar saya bisa kenal kamu. Nah, Sang Bapa yang tak kelihatan ini mengutus firman yang di dalam dirinya menjadi manusia agar manusia kenal dia yang tidak kelihatan itu. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesuslah yang menyatakan Sang Bapa itu siapa. Jadi di luar Yesus kita nggak mungkin sembah Bapa. Jadi kalau ada umat sesat mengaku dia sembah Bapa tapi tolak Yesus, itu bullshit. Ya, jangan mau ditipu sama orang-orang begitu, ajaran-ajaran pagan itu. Mereka mengatakan kami sembah Bapa tapi mereka tolak sembah Yesus. Karena Yesus ya firmannya Bapa sendiri. Bisa nggak menyembah Bapa tanpa menyembah firmannya? Berarti itu yang Bapa yang kamu sembah itu adalah Bapa yang bisu tanpa firman. Ya kita menyembah Bapa yang tidak bisu dan tidak mati. Dia punya roh, artinya dia hidup. Dia punya firman, artinya dia tidak bisu. Berarti kita menyembah Bapa dengan firman dan rohnya. Kalau sembah Bapa tapi tidak sembah firmannya yang adalah Yesus, berarti dia sembah Tuhan yang bisu. Kita tidak sembah Tuhan yang bisu. Kita sembah Tuhan yang hidup. Yang bisa mencipta, berkata-kata, dan hidup menghidupi. Ya. Jadi jangan percaya dengan tawaran-tawaran umat bidat sesat. Kalau mengatakan, kami sembah Bapa tapi tak sembah Yesus. Ya kamu berarti sembah Tuhan yang bisu. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan kamu sebenarnya sembah siapa? Saya menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya kami sembah, rohnya sendiri kami sembah. Dan dia kami sembah. Tapi kenapa sih harus melalui Yesus? Karena di dalam Yesuslah kami bisa mengenal Bapa. Yang tidak lain adalah firman-Nya Bapa sendiri. Paham gak sampai di sini? Paham Kak, paham. Gitu, ya. Nah, biasanya begini. Mereka bingung begini. Kalau mereka tanya, kok firman Allah jadi manusia? Kamu jawab aja. Dalam imanmu kenapa firman jadi kitab, jadi buku? Kamu bingung firman jadi buku. Tapi kamu bingung firman jadi manusia, tapi kamu nggak bingung firman jadi buku. Coba tanya begitu. Kalau misalnya kitab sucinya itu saya bakar, apakah firmannya terbakar? Kan tidak, yang terbakar hanya kertasnya. Jadi kalau mereka bilang berarti Tuhan mau mati, yang mati hanya kemanusiaan, kealahan nggak bisa mati, firman Allah nggak bisa mati. Sama seperti kalau kitab sucimu saya bakar, yang adalah firman menjadi buku. Apakah firman Allah kebakar? Yang kebakar itu kertasnya. Nah, ketika firman Allah jadi manusia dan dia mati, yang mati itu kemanusiaannya. Keilahiannya nggak bisa mati. Ya, keilahiannya nggak bisa mati. Kemudian mereka bingung, kenapa manusia bisa hapus dosa? Tanyakan kembali, kenapa batu bisa hapus dosa? Kamu bingung manusia hapus dosa, tapi kamu nggak bingung batu hapus dosa. Kok Allah menjadi manusia? Firman Allah jadi manusia. Tapi kenapa kamu tidak bingung? Allah jadi pohon. Gitu, ya. Jadi ini minimal kamu pahami. Jadi gini, Trinitas itu tuh tidak berurusan dengan berapa Allah. Ya. Nah, kalau ada bilang orang ini ribet, ya memang ribet. Ini kita berbicara tentang Allah yang di luar akal. Kalau dia hanya dia satu tanpa apa lain-lain, berarti itu enggak Tuhan itu. Kecil berarti dia itu. Ya Tuhan yang benar yang ribet. Tapi kan masih bisa dipahami. Ya, yang bilang ini ribet itu orang yang malas belajar aja mengenal Tuhannya. Tapi apakah di perjanjian lama ada Trinitas Elia? Ada.
Kita baca di Kejadian. Ya. Nih, perhatikan. Pada mulanya Allah, ada Allah yang tadi adalah Bapa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap samudra meliputi samudra semesta. Dan roh Allah, ada roh Allah, tadi Roh Kudus. Yang ketiga, berfirmanlah Allah. Berfirman ini kata kerja, kata bendanya adalah firman. Sama seperti bersepeda itu kata kerja, kata bendanya adalah sepeda. Berfirmanlah Allah itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti ada Allah yaitu Bapa, ada roh Allah yaitu Roh Kudus, ada firman Allah, itulah Yesus. Ini dasarnya. Ya. Jadi kalau dikatakan siapa yang kamu sembah sebenarnya? Ya saya menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan Yesus itu adalah firman. Atau kamu sembah siapa sebenarnya? Kami menyembah Allah yang esa, yaitu Bapa yang kami kenal di dalam firman-Nya, yaitu Yesus. Jadi kalau ada orang menawarkan kami sembah Bapa tapi kami tidak sembah Yesus, berarti dia sembah Bapa yang bisu, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Wong firman ini logos kok, daya cipta. Logos itu adalah ilmu. Makanya teologi, biologi itu bios dan logos. Ya, pengetahuan tentang bio. Logos itu ilmu, teologi, theos itu Tuhan, logos itu adalah ilmu. Berarti teologi, theos, logos artinya ilmu tentang Tuhan. Gitu, ya. Mengerti ya kamu ya? Iya Kak, mengerti Kak. Makasih ya Kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Apa yang kurang kamu pahami? Enggak Kak, aku udah paham Kak. Makasih ya Oke, udah paham ya? di-screenshot juga ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak, sorry Boleh. ini di perjanjian lama kan ada tuh dari mulai awal penciptaan hingga manusia pertama terus jatuh ke dalam dosa sampai adanya Kain dan Habel, kan dari salah satunya ada yang membunuh tuh. Terus kenapa bisa beranak cucu sampai banyak gitu Kak? Pada saat itu kan cuma ada Kain dan Habel. Ya. Kita baca di Kejadian 5 ayat 4. Nah, dikatakan begini. Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapat Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Kan Habel sudah mati toh? Sudah mati. Dia digantikan siapa? Digantikan Set. Dan ternyata Kejadian 5 ayat 4 bunyinya apa? Umur Adam masih 800 tahun lagi setelah mendapatkan Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Berarti siapa yang dinikahi oleh Adam dan yang dinikahi Kain dan Set? Ya anak-anak perempuannya Adam. Karena Adam juga memperanakan anak-anak perempuan, cuma namanya tidak dicatat. Gitu. Ya? Gitu ya, kupu-kupu. Iya Kak, oke Kak. Makasih ya Kak. Yuk. Berangkat banget, makasih Kak. God bless you. Ya, memberkati ya. Oke.